Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ketua DPRD Kabupaten Solo dilaporkan ke polisi karena diduga memperkosa asisten rumah tangganya. Bandar Udara Internasional Minangkabau ditutup akibat erupsi Gunung Merapi. Hingga Minggu sore, erupsi Gunung Merapi belum berhenti. Ketua DPRD Kabupaten Solo dilaporkan ke Polres Solo di Arusuka atas dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukannya terhadap asisten rumah tangganya berinisial HK dan berusia 18 tahun. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, korban melaporkan kejadian tindak pidana asusila ke Polres Kabupaten Solo pada Sabtu pekan lalu. Sejumlah barang bukti juga telah diberikan kepada polisi yang berupa pakaian tidur dan celana dalam korban. Usai diperiksa oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Sabtu malam, korban selanjutnya divisum dan dirawat di salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Solo. Datang seorang perempuan berinisial H yang melaporkan telah terjadi tindak pidana pemerkosaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 KUHP. Sementara yang dilaporkan yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan. Ya. Untuk terlapornya memang ketua DPRD. Sementara berinisiatif DH ya. Ya. Korban yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah pribadi Ketua DPRD Kabupaten Solo diperkosa oleh majikannya sendiri. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 lalu. Korban diminta oleh pelaku untuk memeriksa kamera pengintai di dalam kamar. Ternyata ketika korban masuk, pintu kamar langsung dikunci oleh pelaku dan korban diperkosa. Menjelaskan di sini telah terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual, tepatnya mungkin pemerkosaan ya, karena sempat atas pelakunya Ketua DPRD Kabupaten Solo. Dari kunci kamarnya itu, disitulah dia memperlakukan tidak sopan, sehingga terjadilah pemerkosaan terhadap dan korban sempat melawan, meronta, tetapi dia ditekan, ditindih sama. Kasus dugaan tindak pidana pemerkosaan ini masih dalam penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solo dengan meminta keterangan saksi-saksi dan memeriksa kamera pengintai di rumah Ketua DPRD Kabupaten Solo itu. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solo. Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang menutup sementara aktivitas Bandar Udara Internasional Minangkabau pada Jumat pekan lalu, mulai pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Penutupan ini dilakukan sebagai akibat Gunung Merapi yang kembali erupsi dan sebaran abu vulkanik sampai ke wilayah bandara. Penutupan bandara akibat sebaran abu vulkanik ini adalah yang kedua kalinya dalam 3 minggu terakhir. Tanggal 22 Desember tahun lalu, Bandara Internasional Minangkabau juga ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Merapi. Dalam keterangan persnya, di areal Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang, Megi Helmiadi, menyampaikan pihaknya memutuskan untuk menutup bandara setelah melakukan paper test abu vulkanik dan laporan dari pilot terhadap kondisi saat itu. Bisa disampaikan bahwasannya per pukul 10.45 Bandara Minangkabau ditutup kembali karena alasan sebaran abu vulkanik telah mencapai Bandara Minangkabau
pada pukul 10.15 sehingga diputuskan pada pukul 10.45 WIB Bandara Minangkabau ditutup. Akibat dari penutupan bandara ini, 29 penerbangan dengan 3.817 penumpang jadi terganggu. Ada penumpang yang penerbangannya dijadwal ulang, dan ada pula yang dikembalikan uangnya seharga tiket pesawat. Tadi jam 2, terus di-delay 1 jam, jadi katanya nunggu sampai jam 4, tapi nggak ada kepastian, jadi di-cancel sampai besok. Mau ke Surabaya. Ya daripada kenapa-napa di atas, mendingan di-cancel aja sih, nggak apa-apa. Cari aman aja. Jumat pukul 10 malam, Otoritas Bandara Wilayah 6 membuka kembali Bandara Internasional Minangkabau. Sri Louis melaporkan dari Padang. Aktivitas erupsi Marapi belum terlihat tanda-tanda akan usai. Dari catatan pos pengamatan gunung api di Bukit Tinggi, selama tahun 2024, Marapi telah erupsi berkali-kali. Beberapa letusan itu justru didengar warga di sekeliling Marapi. Tinggi kolom abu yang terjadi akibat erupsi tak semuanya bisa diamati dengan jelas karena tertutup awan. Abu vulkanik dibawa angin ke timur dan tenggara. Namun beberapa kali abu vulkanik dibawa angin ke selatan dan barat daya. Kondisi ini membahayakan penerbangan dan memaksa otoritas bandara mengeluarkan Note for Airmen, yang berisikan jika Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik. Bisa disampaikan bahwasannya per pukul 10.45 Bandara Minangkabau ditutup kembali karena alasan sebaran abu vulkanik telah mencapai Bandara Minangkabau pada pukul 10.15 sehingga diputuskan pada pukul 10.45 WIB Bandara Minangkabau ditutup. Berdasarkan data pantauan pada pos pengamat Gunung Api Marapi yang berkantor di Bukit Tinggi sejak 1 Januari 2024 hingga Minggu siang 7 Januari, Marapi telah mengeluarkan 6 kali letusan dan 50 kali hembusan. Namun yang berbeda pada tahun ini adalah rata-rata erupsi diiringi bunyi dentuman atau gemuruh. Pemerintah setempat tetap melarang masyarakat untuk mendekat dalam radius 3 km dari puncak kawah Marapi karena status Marapi masih waspada. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan untuk selalu bepergian menggunakan masker, pelindung mata, dan pelindung kepala agar tidak terpapar bahaya buruk dari abu vulkanik erupsi Marapi. Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi. Petugas Dinas Kebakaran tampak berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar 4 bangunan di kawasan Pampangan Kota Padang pada Sabtu dini hari pekan lalu. Bangunan yang terbakar itu terdiri dari 3 unit rumah dan sebuah toko. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang menerima informasi itu bergegas ke lokasi. Dalam tempo kurang dari 30 menit, petugas telah tiba di lokasi kebakaran yang berjarak hampir 15 km dari kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Petugas bisa cepat tiba di lokasi karena lalu lintas yang sepi, sehingga mobil pemadam kebakaran bisa memacu kendaraannya secara optimal. Di lokasi, petugas berjibaku memadamkan api yang berkobar dengan dahsyat. Besarnya kobaran api disebabkan objek yang terbakar adalah bahan-bahan yang sangat mudah terbakar, serta kencangnya tiupan angin. 40 menit kemudian, api bisa dipadamkan. Petugas mampu bekerja optimal karena sumber air untuk memadamkan api tak jauh dari lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Bahaya terjadi kebakaran di daerah Pampangan Paralawe. Langsung kami kirimkan unit dan personil. Lama pemadaman sekitar 40 menit. Namun dari keterangan saksi, asal api pertama itu dari toko. Jadi adapun
objek yang terdampak adalah 2 unit rumah rusak berat ditambah 1 toko dan 1 rumah rusak ringan. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kesaksian warga, api muncul dari toko yang diduga hubungan pendek arus listrik. Alfi melaporkan dari Padang.